Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Asik. Alhamdulillah, asik gila kalau orang sekarang bilangnya. Kopinya no name brand dong. Diplastikan kia, diplastikan nih langsung dari roastingnya. Ini eksperimen roasting dari Teh Rani, Kopi Java Halu. Ada kodenya nih, nggak tahu 61/94 apa nih namanya, nggak tahu, nomor 002. Dan tentu saja lezatos. Nah, mari kita bahas lanjutan The Art of Innovation. Kali ini kita akan bahas soal brainstorming. Nah, saya switch dulu ya. Brainstorming. Pasti semua orang udah tahu lah brainstorming ya. Kita mengungkapkan pendapat untuk sesuatu hal atau suatu masalah, kita berkumpul, kemudian kita berdiskusi, ngelemparkan deh satu hal, jebret gitu. Itu namanya, itu definisinya brainstorming ya. Kumpul gitu. Oh iya. Mari kita buat sebuah, misalnya kita membuat sebuah produk handphone ya. Enggak, fiturnya tuh harus ada fitur save. Nah, oke. Bisa ngirim gambar, oke. Bisa ngirim video, bisa ngirim file. Ntar dulu, videonya tadi berapa, ukurannya berapa? Bisa ngirim video 4 giga. Wah, itu mah satu film kali ya, bukan video satu film. Wah, brainstorming gitu ya. Nah, ternyata brainstorming itu sesuatu yang harus dilatih. Sehingga brainstorming itu kita bisa menjadi maestro ya. Brainstorming itu bukan sesuatu yang semua orang bisa ternyata. Jadi itu bukan sesuatu orang yang misalnya kayak naliin sepatu ya. Kali ini kita sebut menalikan sepatu ya. Naliin sepatu hampir semua orang bisa lah. Anggap aja semua orang bisa menalikan sepatu gitu ya. Brainstorming ternyata bukan seperti itu. Brainstorming itu seperti main gitar, main bola gitu ya. Jadi sebuah skill yang memang harus dilatih terus-menerus sehingga menjadi seorang maestro. Nah, itu. Contohkan, sebutkan legenda atau maestro yang jagoan main gitar misalnya. Gitar ada jenisnya juga, ada classical style, ada rock ya, ada jazz, flamenco atau apa kata jelas ya. Tapi itu kan ada jagoannya. Saya bisa goncengan tapi saya bukan maestro. Nah, itu dia. Kenapa? Karena harus dilatih. Nah, bedanya itu ya. Bedanya seorang Ronaldo, Messi, dan Budi Raharjo. Nah, latihan ya. Latihannya enggak ini. Jadi harus dilatihkan sehingga menjadi maestro. Seberapa sering sih? Nah, ini yang kita bingung ya. Seberapa sering? Kalau kita lihat ya, maestro yang jagoan main gitar, main bola itu sehari, tiap hari dia jam-jaman latihannya. Berapa tiap hari latihannya? 3 jam. Berapa tiap hari latihannya? 6 jam. Kalau 6 jam mah kerja gitu ya, profesional. Kerjanya gitu ya. Kalau kita profesionalnya adalah jagoan di sosial media. Karena tiap hari kita latih di sosial media. Nge-like ya. Teng, like, deng. Like, deng gitu. Ada yang jadi maestro nggak ya? Di like ya. Atau ngarang nih maestro. Nah, sebetulnya ngarang juga suatu skill yang dilatih juga ya. Nah, ini yang seberapa sering. Kalau Anda perhatikan ya, saya dulu kita lihat ya, kalau Anda masih ngeliat ya, saya masih ngeblog dulu. Sekarang udah jarang nih. Kenapa? Karena saya berlatihnya adalah membuat video. Membuat video atau ngeblog atau apapun ya, menulis karya itu harus dilatih tiap hari. Itulah sebabnya saya dulu ngeblog tiap hari. Sekarang saya membuat video nyaris tiap hari juga ya. Biasanya saya nggak bisa itu karena ya ada inilah kendali, misalnya saya harus ngajar jam 7 pagi gitu. Kapan saya ngeblognya pagi ya? Masa jam habis subuh langsung ngeblog ya? Masih terkantuk-kantuk ya. Nah, kalau dilatihnya tadi ya harus tiap hari gitu ya, tiap hari. Makanya bisa itu. Saya juga gitu, membuat video saya tulis tiap hari. Sehingga menjadi terbiasa. Atau kalau teori saya seberapa sering tadi itu sebetulnya gini. Yang penting banyakin dulu ya. Jadi kuantitas lebih penting dari kualitas di awal ya. Jadi kuantitas dulu. Brainstorming ya, brainstorming. Kita kumpul. Bayangin kalau Anda kumpul tiap hari brainstorming ya, selama setahun.
365 hari, kurangi hari libur ya, weekend. Kurangi 8 misalnya, 365 300 inilah 350 aja. 300 kan 15 ya. 350 hari. 300 hari aja setahun. Pasti Anda jadi jagoan juga ya kalau lakukan bertahun-tahun. The Beatles itu latihan main band, quote unquote latihan main band dalam periode Hamburg mereka itu dia manggung setiap hari dalam 1 tahun ya. 300 sekian manggung dalam 365 hari setahun. Jadi dengan kata lain apa? Manggung tiap hari, main band, manggung tiap hari. Coba Anda manggung tiap hari main band. Cobain aja deh itu. Menulis juga gitu ya, menulis tiap hari itu juga gitu. Yang susah tuh cari topik. Cari topik. Ya kalau saya tuh juga sama ya dengan orang-orang, cari topik. Hari ini mau diceritakan tentang apa? Terus udah besok ya buat topik baru, cerita apa? Besoknya lagi topik baru. Besoknya lagi topik baru. Besoknya lagi udah hari ke-5 udah pusing. 365 topik coba barengin. Seberapa sering? Anyway, balik lagi ya, brainstorming itu bersama satu tim. Jadi ini kan bagian dari hot team. Dalam video sebelumnya, The Art of Innovation, nanti lihat di playlist di bawah itu ya, kita bicara tentang hot teams atau teams ya. Inovasi adalah produk dari sebuah tim. Jadi tim ini ya tim, kita bicara tim. Jadi kalau yang dimaksud brainstorming ini nggak sendirian. Kalau saya sendirian gitu, sendirian brainstorming. Jadi sebenarnya bukan brainstorming ya. Masalahnya bukan apa-apa, saya nggak punya partner untuk latihan gitu. Kayak orang main bola ya, atau main band satu band ya satu band. Kalau main sendirian tuh mungkin praktis ya, bukan ini ya, bukan manggung main bandnya latihan gitu ya, main bandnya gitu ya. Kayak main bola juga main bola, kalau ya, pemain yang profesional kan juga gitu. Mungkin paginya latihan ini dulu ya, fisik atau latihan apa, terus siangnya main sebentar. Katanya kalau brainstorming ini menurut si The Art of Innovation-nya, bukunya si Tom Kelly, itu adalah 1 jam aja, nggak usah banyak-banyak, 1 jam, sehari 1 jam aja. Tapi 1 jam, lama juga 1 jam itu ya. Kita harus ada satu tim ngumpul melakukan brainstorming tiap hari 1 jam, maka akan menjadi bagus. Itu dia ya. Ya itu yang 11 seringnya. Yang menjadi susahnya yang kayak gini tuh menurut saya agak susah dilakukan di lingkungan kultur Indonesia. Kalau kita ngumpul ya, ini sama kalau saya nanya ke orang-orang, ada pertanyaan gitu, pada diem semua, ya. Pada takut gitu ya. Mahasiswa kalau tanya gitu ada pertanyaan diem gitu. Mungkin bukan takut ya, malas ya. Atau takut dikatain teman-temannya, bukan takut sama saya, tapi Pak nanti kalau saya nanya teman-teman yang marah gitu. Apa ini sih kamu nanya-nanya gitu ya. Gitu. Jadi takutnya gitu. Ya, nah ini dapatkah ini dilakukan di lingkungan Indonesia, itu pertanyaan ya, karena ini kultur ya. Mungkin kalau kita nggak bisa ini ya, ada ketakutan yang sifatnya fisik ya, kita ketemu kan ngelihat orang-orang, kalau dilihatin tuh orang takut. Mungkin kalau dengan dunia maya, nah ini dia ya, kayak kita buat Zoom gitu ya, terus masing-masing pakai avatarnya ada yang kuda, ada yang kucing, ada yang poni, ada yang anjing, ada yang buaya, ada yang kayaknya ada yang buaya nggak, avatar gajah gitu ya. Itu langsung ya di situ nanti kita coba muatkan opini. Kita buatkan environment yang mana semua orang bisa mengungkapkan pendapatnya tiap hari, latihannya tiap hari. Brainstorming harus tiap hari kalau mau jadi itu. Sehingga si grupnya IDEO ini ya, di Tom Kelly and the Kelly's Brother itu ya. Itu mereka akan ada maestronya dan diundang untuk melakukan brainstorming di tempat-tempatnya, kan dia menjadi maestro. Itu kayak pemain gitar diundang di mana-mana ikut main gitar di sana sini. Tapi dia itu terus ya, jam session terus ya. Jadi kalau dia jam session terus tentu jadi akan menjadi lebih baik ya. Ada do and don'ts-nya. Jadi ada do and don'ts-nya ya. Do and don'ts-nya dari brainstorming itu adalah di bukunya The Art of Innovation Tom Kelly lagi-lagi ya. Ada banyak tuh, contohnya yang pertama adalah pemimpin jangan bicara duluan. Jadi kalau kita brainstorming, pemimpin jangan bicara, malah dia dengerin aja. Kalau pemimpin memberikan arahan segala macam, kacau. Karena nanti anak buahnya, oh ini kan arahan pemimpin gitu, beda dengan yang ada di kepala saya. Nggak mau dia memberikan opini karena aduh takut lah, nggak cocok dan ini. Jadi pemimpin jangan bicara duluan atau malah pemimpin jangan bicara gitu ya. Sehingga tadi ya kan takut berbeda. Nah jadi jangan menghakimi sebuah opini atau pendapat ya. Jadi kalau ada yang mengajukan, bagaimana tadi misalnya, gimana kalau filenya bisa kita simpen ya, handphone bisa simpen file, aplikasi kita video apa, film 4 giga, iya gitu, nah, terima dulu aja,
Jangan, wah ini nanti memorinya kan habis di handphonenya, internetnya kan juga nggak ada tuh 4 giga gitu ya, kuotanya dan lain sebagainya. Jangan hakimi dulu ya. Nanti ada proses untuk melakukan filtering ini ya. Tapi pertama jangan hakimi dulu sebuah opini gitu ya. Nah yang terakhir ini tidak semua harus bicara ya, tidak semua perlu bicara. Nah ini yang kadang-kadang beda ya. Ada orang yang bilang enggak kita gilir. Masalahnya gini, kadang-kadang ada orang yang dia takut segala macam sehingga kalau dia dipaksa untuk memberikan opini, mungkin dia keluar suaranya. Kalau nggak gitu dia nggak mengeluarkan opininya gitu. Nah tapi kalau ini ya mungkin lingkungannya beda nih. Lingkungannya di Amerika si Tom Kelly itu tidak perlu semua orang bicara. Karena ya misalnya 20 orang, masa 20-20-nya ya secukupnya ya kan tadi 1 jam ya. Yang penting efektif ya. Tidak harus semuanya bicara gitu. Karena ada orang yang diem tapi tidak, dia mengeksekusinya luar biasa gilanya gitu ya. Tapi ini kita pada tahap brainstorming ya. Jadi lagi-lagi ini bisa menjadi sebuah bahasan yang panjang lebar gitu ya. Tapi tadi ya dikit-dikit dulu lah ya, latihan dulu. Yang penting brainstorming dulu ya. Yang penting rutin dilakukan latihan brainstorming. Nanti saya cerita lagi tentang topik generator saya karena yang jadi susahnya kalau melakukan tiap hari itu ya generate topik ya. Kita lanjutkan ngopi dulu ya. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.